صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى حضرات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقراباته والذرية والتابعين والأولياء وأشهاده والصالحين خصوصا إلى روح سيد الشيخ المفاضل الجيلاني وإلى رشيد الشيخ حبيب الإسلام وإلى رشيد الشيخ أبي حامد بن محمد بن محمد الغزالي وإلى رشيد الشيخ محمد بن محمد الكريم سلمان البلاني وإلى رشيد الشيخ محمد أرشد محمد الدين بن عبد الوهاب وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا لأن الله الكريم يتبشرهم بالرحمة والمغفرة بأن الله الكريم يرزقنا وأهل بيتنا وأولادنا السلامة والعافية والصحة الكاملة ورزقا واسعا من غير كسب ولا مشقة والسعادة في الدنيا والآخرة وقول النبي وقول النبي وأم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودعوى الداهرين في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmah, hidayah serta inayah, taufik dan anugerahnya jualah kita sampai saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat kembali berkumpul di majlis yang mulia ini dengan tujuan tidak lain adalah untuk menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun pada malam hari ini mungkin dari mana rusakan kita enam terdahulu karena itu sudah memang habis, nanti itu berkaitan bab masalah haji dan umrah, dan mungkin itu ya orang-orangnya juga nang tagawi kayaknya bilanya hendak melaksanakan haji dan umrah, ada juga kayaknya manasiknya. Jadi kita kembali membaca kitab tentang hadis-hadis Rasulullah yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Artinya penyusun ini kitab yaitu Imam Nawawi, yang beliau itu adalah orang Indonesia yang berada di Mekah, di Banten, Al-Bantani. Kitab ini isinya tentang hadis-hadis yang disebut dengan kitab Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul. Nah, di sini di dalam kitab ini bab per bab akan dijelaskan beliau dengan mengupas hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kita langsung masuk kepada bab yang pertama, yaitu fi fadilatil ilmi wal ulama, pada keutamaan ilmu dan ulama. Apa keutamaan ilmu, apa keutamaan daripada ulama? Karena saling keterkaitan. Nah, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Karena banyak ilmu yang kada tergolong kada bermanfaat. Bahkan terkadang ada ilmu yang ilmu itu memberi mudarat. Jadi ilmu itu ada yang bermanfaat, ada ilmu itu yang memberi mudarat. Jadi yang dimaksud keutamaan ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu hal tentang sembahyang, ilmu hal tentang masalah wudu, ilmu hal tentang masalah kaifiyat shalah, tentang tata cara daripada sembahyang. Itu ilmu yang bermanfaat yang kita pakai untuk kita beribadah kepada Allah. Atau dalam kata lain, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang sehari-hari kita gunakan. Ilmu yang kaya apa supaya syukur, ilmu yang kaya apa sekira sobat. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ada juga ilmu yang kada bermanfaat. Atau dalam istilah kita biasanya mengatakan ilmu itu ada dua, ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Nah, ilmu putih ini yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi dirinya ataupun bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada ilmu itu ilmu hitam. Arti kenapa dingarani hitam? Karena hitam ini simbol, dingarani ilmu hitam ini simbol bahwa hirang bukan baik. Nah, lalu dingarani ilmu hitam. Nah, ini kada bermanfaat. Kada bermanfaat. Seperti apa? Ilmu sihir. Itu ilmu juga. Tapi apa manfaatnya? Kada ada manfaatnya, malahan menjadi sebuah mudarat. Walaupun Imam Ghazali Jazidin, Imam Ghazali itu sidin sampai kan sidin itu bergelar dengan qutbul ulum, kutubnya ilmu. Artinya sumber keilmuan itu datang banyak dari sidin. Sidin itu menguasai berapa pak daripada ilmu. Sampai sidin itu belajar tentang sihir, tapi sidin kada memakai untuk sihir untuk mudarat. Aku jadi mempelajari itu sihir supaya aku mengetahui kelemahan daripada itu sihir. Jadi tujuannya bukan untuk memakai daripada itu sihir, tapi nang kaya apa mengetahui kelemahan daripada itu sihir. Jadi ilmu yang memberi sebuah keutamaan yang di dalam hadis Rasulullah dijelaskan adalah keutamaan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Banyak dan banyak dua ilmu yang ada bermanfaat. Jadi dulu waktu ulun pondok ini termasuk golongan ilmu yang ada bermanfaat. Jadi dulu bila seseorang tuh anak kuring, ini banyak bantah, ulun jambi, ulun tapak 3 kali, sambat ngarannya bini-bini nih. Maka bini-bini itu pacaran mandi itu subuh, pacaran mandi itu. Nah, itu ilmu kada baik itu. Hanya ibarat mempelajarinya, tapi bukan untuk memakai, tidak salah. Artinya sekedar tahu aja bahwa ada ilmu naga ini. Jadi biar nak guring,
Itu baca sambat ngarannya. Dia tidak esok pasti mandi basah. Inya akan bermimpi awal kita. Bukan mimpi biasa. Tapi mimpi apa? Mimpi yang ada bagus. Yang mengakibatkan ini dulu. Nah itu ilmu yang ada bermanfaat. Mau kita lajarakan orang, digawi orang, dapat dosa kita. Ulun yang melajari penyeluruhan ilmu yang ada bagus tadi. Ulun lajari, yang gawi, ulun dapat dosanya. Kayaknya pian lajarakan orang kamu siapakah? Dapat tahu ulun di dosanya nih, mengalir tahu dosanya. Jadi ilmu yang ada bermanfaat, yang membuat mudarat. Maka itu ilmu menjadi jariah baginya. Jariahnya bukan jariah pahala, bukan yang mengalir pahala, tapi yang mengalir itu dosa. Jadi bila kita dapat ilmu, ini banyak orang sudah memberi mudarat kawan orang yang diunjuk sempat dia. Kenapa? Ini ilmu yang memberi mudarat. Ilmu yang memberi mudarat terhadap orang lain. Artinya bukan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, keutamaan daripada ulama. Artinya ilmunya setelah mendapatkan ilmu, diamalkannya menjadilah seorang ulama. Dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut terhadap Allah Ta'ala itu adalah ulama. Siapa ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kenapa pewaris para nabi? Artinya pewaris ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama orang itu mewarisi ilmu Rasulullah, yang diajarkannya adalah ilmu Rasulullah, yang kada menyalahi, nah maka itu orang ulama. Tapi ini bujur takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ada keutamaan yang diberikan Allah kepada ilmu dan kepada itu ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini riwayat hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Nang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap terhadap Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Rasulullah. Ngaran sidin Abdullah. Sidin ini banyak menyimpan rahasia-rahasia yang diunjuki oleh Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud orangnya dalam keterangan hadis dalam keterangan para ulama, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya biasa, halus saja orangnya. Nah, tapi beliau yang selalu mengiringi Rasulullah, yang mengikuti akan sandar Rasulullah, yang menuangkan ketika Rasulullah berwudu, umpamanya ini Abdullah bin Mas'ud. Ujar orang lain ini dalam istilah orang yang talibul ilmi, Abdullah bin Mas'ud ini adalah khadamnya Rasulullah. Bakhadam, artinya membantu apa keperluan Rasulullah. Biasanya orang-orang ulama biasanya ada nambah adam, yang membantu, yang melakukan ini, jadi kan sarana guru. Jadi inya nama ikuti akan sandal, kayak bilangnya ini, umpamanya apapun keperluan guru inya yang menyiapkan. Inya yang menyiapkan. Itu ngarannya khadam. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini bakhadam awan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya halus ya. Orangnya halus, tapi ketujuh mengiringi ke situ kemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'udin, wahai Abdullah bin Mas'ud,
julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu kalaman wa la taktubu harban khairun laka min itqi alfi raqabatin. Wahai Abdullah bin Mas'ud, duduk engkau sebentar di majelis ilmu, satu mat aja duduk. Ya Rasulullah membenarkan. Orang yang asdaqul qailin, orang yang paling benar ucapan. Karena tidak ada di dunia ini yang paling jujur daripada Rasulullah. Tidak ada di dunia ini orang yang paling benar daripada Rasulullah. Tidak ada. Makanya Rasulullah digelar asdaqul qailin, paling benar orang yang berkata. Artinya ucapan Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Makanya Rasulullah digelar dengan as-siddiq, orang yang jujur. Nah, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan, duduknya engkau sebentar di majelis ilmu. Ya Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud, duduk satu mat ikam tuh di majelis ilmu. Di manakah majelis ilmunya? Baik itu di langgar kah? Baik itu di masjid kah? Baik itu di majelis ta'lim secara khusus kah di rumah? Atau dimanapun tempat, yang tempat itu membicarakan tentang ilmu. Tapi ingat, ilmunya ilmu yang bermanfaat. Membacakan ilmunya, yang menjauhkan dirinya dengan Allah, itu lain majelisnya. Bukan jadi pahala. Malahan bukan orang harusnya bertambah ilmu, manis dada ilman. Orang yang bertambah ilmu harusnya bertambah dekat dengan Allah. Tapi walam manis dada ilman, walam yazid illallah ila bu'dan. Orang yang bertambah ilmu tapi kada bertambah dekat kepada Allah, apa kecuali ia jauh kepada Allah, karena inya napa menuntut ilmunya itu bukan ilmu yang bermanfaat, yang bukan mendekatkan diri kepada Allah. Napa? Waya ini di kampung-kampung itu banyak orang mengaji, apalagi kajiannya umpamanya jam 12 turun, jam 2 turun. Orang gulingan dia belajar. Nah dipandir napa? Ilmu, tapi ilmunya timbulnya napa? Timbul kan bersembahyangan lagi. Ini menjauhkan dirinya dengan Allah. Tapi dia merasa dekat nih tuh. Orang itu tuh kok merasa dekat dengan Allah, padahal bu'dan jauhnya. Nah tadinya sembahyang, ada lagi sembahyang. Nah tadinya ke masjid hari Jumat, ada lagi ke masjid gara-gara nak ngaji jam 2 aja. Jam 2 malam atau jam 1 malam mulai jam 2 siang. Ngapa jam 2 ini harus untung tahan dengan itu kan muringan. Nah asalnya merasa dekat dengan Allah, padahal hatinya salah. Yang tadinya rajin baca sholawat, kada lagi baca sholawat. Yang tadinya rajin sembahyang, kada lagi sembahyang. Bukan lagi jarang lagi sembahyang, ada sembahyang lalu. Jumat, yang tadinya tiap Jumat ke Jumat, ibadah belajar itu pada lagi sembahyang Jumat. Nah ini bukan bertambah dekat kepada Allah, tapi bertambah jauh. Nah ini majelisnya lain ngarannya, ini majelis yang menjauhkan kepada Allah. Nah orang dimaksud dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam majlis ilmu yang bermanfaat, halaqah ilmu yang membicarakan ilmu, baik ilmu fikih ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu tasawuf, silakan, tapi dengan catatan nampak jangan bermanfaat bagi dirinya ataupun bermanfaat bagi orang lain. Duduk setempat, duduk setempat. La tamussu kalaman. Ini ada mencapai pulpen, ada mencapai pulpen kada. Bahasa kita ada mencatat kada.
konsultasi, kalau ada bukunya, kalau siap mencatat, kalau apa-apa penting, catat. Kalau ini mendengarkan aja khusus, mendengarkan aja, ada mencatat. Wala taktubu harfan, dan tidak juga menulis satu huruf pun kada ada, hanya menggunakan telinga. Walaupun mata kadang berkicing aja, tapi telinga main mendengarkan. Itu kata Rasulullah, khairun laka min 'itqi 'alfi raqabah. Itu pahalanya lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Orang memerdekakan satu budak, satu diri. Nah ini jadi budak kita. Kita merdekakan, melepaskan dirinya itu dari kita nih, supaya dia bebas. Nah itu pahalanya luar biasa benarnya. Nah orang yang duduk di majelis ilmu satu umat aja itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba saya. Saya hitung aja itu berapa pahala kita memerdekakan. Apalagi ini lebih daripada 1000 pahalanya. Nah, disinilah kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, ini salah satu amaliyah kalau orang sudah tua itu banyak duduk di majelis ilmu. Bila kita sudah berumur itu banyak duduk di majelis ilmu. Bukan ada boleh duduk di warung, silahkan duduk di warung. Tapi duduk di warung tapi di majelis ilmu ada duduk kan percuma. Di warung kawah lawas sampai bersambut tehnya nih. Ada bau mulikan, tapi ketika duduk di majelis ilmu mana nama? Padahal di warung kan ada pahala warak. Nah ini ganjaran yang luar biasa yang didapat oleh orang yang duduk di majelis ilmu. Entah di kantor kah, ada pokoknya seminggu sekali atau sebulan sekali diadakan pengajian. Majelis ilmu, atau dimanapun tempat dibacakan tentang masalah ilmu, tentang hadis Rasulullah, maka kita duduk sebentar di tempat tersebut, pahalanya itu luar biasa, ada terbilang, luar biasa benarnya, luar biasa. Kita kalau budak langsung kita merdekakan, kadang-kadang kita juga budak umpamanya sekian puluh juta harganya kita tuh kali, sebaiknya kita merdekakan dan pahalanya. Tapi duit kita habis, terus ikut budak kayak gitu. Ini 1000 budak, nah kita merdekakan, lebih baik bagimu pahalanya daripada memerdekakan 1000 ikut budak. وَنَظَرُكَ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عَلْفِ فَرَاسٍ تَصَدَّقْتَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Memandangnya engkau ke wajah orang yang alim itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan dengan itu kuda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang bersedekah 1000 ikut kuda. Kuda itu larang larang pada sapi itu. Apalagi kudanya kelas 6 ditunggang bubuhan pejabat itu, urusan ratusan juta no. Nah kita ini diisi 1000 kuda, kita sedekahkan di jalan Allah, gana banget pahalanya, gana banget pahala. Lebih baik daripada itu ketika apa? Ketika kita memandang kamu haknya orang yang alim. Tapi ingat, nang alim, nang bujur-bujur, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Nang orang nang alim, nang bujur-bujur takut kepada Allah. Karena macam-macam orang alim ini juga. Kata Imam Ghazali, orang alim itu terbagi kepada dua. Ada alimul alimul akhirat, ada alimul dunia, ada yang alim akhirat,
ada alim dunia, ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat. Nah, yang dimaksud memandang wajah orang alim itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan di jalan Allah, itu orang yang alim yang bujur-bujur mewarisi ilmunya Rasulullah. Karena pegarang. Karena ketika kita memandang muhaknya orang alim nih suah memandang guru sidin. Nah, orang alim nih berisi guru. Nah, orang alim ini memandangi muha guru juga. Nah, guru sidin nih ada bisi guru memandangi muha guru tadi. Sampai awal sahabat Rasulullah, sampai sahabat itu memandang kepada mukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita memandang kepada mukanya seorang guru. Nang mana seorang guru ini pernah memandang mukanya seorang guru sidin memandang kepada mukanya guru sidin sampai kepada mukanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mau kita tuh kalau memandang mukanya Rasulullah, memandang pewarisnya Rasulullah barang. Siapa? Yaitu orang yang alim. Orang yang alim. Makanya Nang Hajar meninggal tadi. Abuya Kiai Haji Syukri Yunus itu luar biasa alimnya, makanya sampai 2 hari hujannya, jadi mulut tulah mulai mendingin sampai ke mata pura hujan, jadi pas panasnya itu, pas hendak mengubur dia tarang ari mata pura tarang tuntung petalkin tuntung mode berataan mulu pulang harinya. Luar biasa manusianya banyaknya. Kenapa? Ini bujur-bujur ulama. Kenapa mati bujur-bujur ulama? Sesuai dengan hadis Rasulullah, idza matal alim baqat as-sama. Apabila wafat seorang yang alim, langit itu pasti menangis. Kalau bujur orang alim itu orang yang yakhsyallah, yang bujur-bujur takut kepada Allah, pasti langit itu akan menangis. Kenapa? Menangis itu artinya hujan nih berkabung langit. Nah, ini orang yang alim, luar biasa ya. Kenapa? Karena beliau itu syekhul masyayikh, syekhus syuyukh, guru daripada para guru-guru, yang ada nih. Nah, memandang muhasidin itu tuh, sidin memandang kepada guru sidin memandang kepada guru sidin, guru sidin memandang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dalam hadis nama man safahani, kata Rasulullah, siapa yang bersalaman awan aku dakhala jannah, masuk surga. Wa man safahani dakhala jannah, siapa yang bersalaman awan orang yang pernah bersalaman awan aku, makanya masuk surga. Man safahani dakhala jannah, siapa yang pernah bersalaman awan orang yang pernah bersalaman awan aku, dakhala jannah, masuk surga. Ini sama melihat tadi di bersalaman awan seorang guru nang alim, nang bujur-bujur, nang mewarisi ilmu Rasulullah. Kita untung banget bila kau bersalaman. Untung banget, syukur banget. Kenapa? Karena tangan orang yang alim, yang yakhsyallah, yang beliau itu takut kepada Allah, tangan beliau itu pernah bersalaman dengan guru beliau. Guru beliau pernah bersalaman dengan guru beliau. Guru beliau pernah bersalaman dengan guru beliau sampai kepada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah langsung bersalaman dengan Rasulullah sampai tangan kita ini kepada Rasulullah.
Membakasi, namanya membakasi. Artinya guru kita pernah bersama guru si A bersama guru si A sampai kepada Rasulullah. Jadi ada dalam kitab Nasaihud Ibad, kalau ada salah kitab, ada satu cerita seorang ulama besar, Imam Shibli dengan Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Shibli ini bermimpi sama Rasulullah. Di dalam mimpi itu melihat Rasulullah, tapi Rasulullah ini maragap awan seseorang, maragap mamagut, kemudian mencium dahinya. Rasulullah mencium dahi itu laki-laki. Jadi Imam Shibli melihat. Oh, ini Abdullah bin Mubarak nih, ibarat kita tuh sama tuan guru nih, sama tuan guru besar. Tapi melihat dalam mimpi sebenarnya kawan yang diragap Nabi, tapi kita melihat dia Nabi nih. Imam Shibli ini melihat dia Nabi, tapi Nabi meragap si A itu, Abdullah bin Mubarak. Bangun dari tidurnya siang, langsung tumpi ke rumah kawan tadi yang bernama Abdullah bin Mubarak. Sampai di rumah Abdullah bin Mubarak, ada baca takunan lagi, bertakunan ragap langsung, imbah meragap, cium langsung di sini. Tapi kawan nih, yang biasa kita tuh, ini bakal kajutan meragap nih. Itu bakal kajutan meragap, mana mencium di dahi ini. Nampak gerangan engkau meragap berhikmat kawan aku, mencium berhikmat ke dahiku. Wahai Abdullah bin Mubarak, aku malam tadi bermimpi dengan Rasulullah. Dalam mimpiku aku melihat ikan ini diragap oleh Rasulullah, ikan ini dicium oleh Rasulullah. Makanya aku ini mencium dan meragap, membakasi bakas Rasulullah. Bujurlah ikan yang tadi diragap Rasulullah. Ya, Abdullah bin Mubarak. Jadi membakasi. Sama kita tuh mencium Hajar Aswad. Bila orang umrah itu ada wajib ke dalam mencium Hajar Aswad itu ada wajib. Jadi ada ulama melihat video sampai tajungan jungkang sampai tak ke atas awak halus bang. Orang kadang-kadang tak atas. Artinya mengarasi angka ini bacaan mudorab. Akhirnya mencium Hajar Aswad mulai jauh aja lah. Mulai jauh aja mencium Hajar Aswad. Kenapa? Apalagi bini-bini bapak ke situ, digumpalnya nih, oleh bukan Arab, beparahnya Walaupun kan ada ya bahasa orang mulai menyambut nama katanya, body gap nih. Orang di situ menyambut nama Allah musuhnya. Kenapa Pak yang membawa orang ke buat ujik deh. Nah ujik ayam di Hajar Aswad aja ada ujiknya. Itu nyata lah kawat jadi untuk artinya kawat ini menyisih itu menghalangi akan terus orang berjalan. Artinya membacakan mau membawa tahan terus saja Hajar Aswad. Apalagi bini-bini. Kenapa kan? Uji Abdullah bin Umar. Seandainya tuh Hajar Aswad itu tuh nang dicium orang ini nih. Seandainya kadeswah dicium Rasulullah, aku aja kan mencium dia Abdullah bin anak uji Umar bin Khattab nih. Kalau salah antara Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab perkataannya. Sayyidina Umar kalau salah. Seandainya Hajar Aswad tuh kada pernah dicium Rasulullah, aku jangan mencium di
Sayyidina Umar. Kenapa aku mencium Hajar Aswad? Karena di situ ada bekasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada di bekasnya kan, kenapa aku mencium batu itu? Hanya orang wah ini berebut-rebut mencium Hajar Aswad. Aku aja bini tak kasak-kasak, tak jumpa-jumpai orang, tak acak-acak orang, umpamanya hanya mencium ini nih, mudarat jalannya. Di orang betapun anjing Hajar Aswad ada teman-teman baik, ada nang ayub dua. Ini kadang supan enak punya kali berkisah aja. Anjing Hajar Aswad kata bapak ini perkara sunnah aja dan membacakan memudoratakan ada dosa. Apalagi awak namanya halus semuanya masak-masak situ, mencium soalnya kecium bagian Arab banget. Ujung kali bahabar itu masam dia aja. Hajar Aswad tuh masamnya, asam aja tapi yang Arab nanti cium. Makanya lah ini berikut kalau seorang usah-usuk, asa iya deh hilang. Ada apa pihak orang? Nah maksudnya di sini adalah bekas-bekas para orang yang dekat dengan Allah, apalagi bekas Rasulullah. Hajar Aswad itu ada bekas Rasulullah mencium. Artinya kita ketika mencium Hajar Aswad artinya menyatakan mencium bekasan daripada ciuman Rasulullah di Hajar Aswad. Nah ini bersambung tuh bekasan Rasulullah. Cak Ibn Salaman dia kan ada tangan bekasan Rasulullah, bersambung terus. Orang menyambat bahwa ini caranya musalsal bil musafahah, baik itu baik, dan hanya orang-orang ulamanya jeneng kau ijazahkan bersalaman ini nang langsung ada ikatannya tuh. Namun kada ada izinnya apa ijazahkan bersalaman nih. Kami bersalaman nama bayar sekian nih, yang manikan bersambung. Nah raya, kamu dapat izin, ulun alhamdulillah ijazah musafahah 2 kali di Martapura dengan seorang guru yang ijazahnya itu dari Abah Guru Sekumpul mengambil dari Guru Sidin. Bahkan ada satu ijazah Sidin yang musafahah Abah Guru Sekumpul yang Sidin langsung bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Nah kita bersalaman di tuan guru besar ya, umpamanya ajar dari bersalaman barang. Dan sunat kita mencium, sunat kita mencium tangannya orang yang soleh. Kenapa? Karena mereka itu soleh, tangannya itu bekas beribadah, bekas mati tasbih. Hanya bekas beribadah itu sunat mencium tangannya orang soleh. Hanya bukan hanya yang biasa loh. Hanya kita itu dalam pondok milihnya ada dan apa pada boleh mencium, Namun di dalam orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, sangatnya itu bid'ah. Padahal sunat takbilul yadis salih, sunat mencium tangannya orang yang soleh itu sunat. Kenapa? Tangan mereka ini pernah bersalaman dengan tangan guru mereka. Guru mereka bersalaman sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memandang ke mukanya orang yang alim, bujur-bujur yang yakshallah, yang bujur-bujur orang alim yang takut kepada Allah, yang mengamalkan ilmunya, itu lebih baik daripada bersedekah 1000 ikung kuda yang dia sedekahkan di jalan Allah. Wassalamuka 'alal 'alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Memberi salamnya engkau atas orang yang alim
itu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Kita ketemuan namanya, assalamualaikum. Awan tuan guru nih, bujur-bujur nang alim, nang mengamalkan ilmunya. Nah itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Ada riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala ya Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah ke Sayyidina Umar, man masya ila halaqatil 'alim kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Orang yang berjalan menuju halaqah, menuju perkumpulan orang yang alim. Nah, halaqatul ilmi, orang alim itu mengajar di situ. Duduk kita, berjalan menuju kita berjalan ke tempat itu, berjalannya hanya bikulli kana lahu bikulli khatwatin, adalah baginya setiap langkah nantinya melangkahkan kaki menuju tempat orang alim tersebut, mi'atu hasanah, Allah ganjar 100 kebaikan. Nah, berjalannya umpamanya 300 langkah, salangkah diganjar 100, berjalan 300 berarti menjadi 3 juta kebaikan. 3 juta kebaikan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqulu kana lahu bi kulli kalimatin hasanatan. Apabila kita duduk di sisi orang yang alim kemudian mendengarkan apa yang dia katakan, mendengarkan apa yang diucap oleh orang yang alim, adalah baginya setiap kalimat yang keluar tersebut menjadi kebaikan bagi diri kita, menjadi kebaikan. Jadi damari itu masalah mengamalkan itu nomor 2. Yang penting kita damari. Bila kita mengamalkan lebih lagi kena. Nah kita mendengarkan saja tuh, itu sudah diganjar 1 kalimat, 1 kebaikan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, artinya hadisnya sahih. Artinya ada ruginya. Ada istilah rugi ketika kita duduk di majlisnya orang yang alim atau di majlis ilmu yang orang mengajarkan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hadis kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min 'alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri dan diri sampian barakaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.
hipnotis itu. Itu penyakit dendam bukan ilmu. Iya. Menurut saya ilmu sedang. Iya. Karena itu sering terjadi juga di pemerintahan nama ilmu sedang. Kadang-kadang lewat mata, kadang-kadang lewat tulisan, kadang-kadang lewat pegang. Sehingga kita saat dipegang itu apa yang kita dulu ada itu diserahkan. Kadang-kadang lewat tulisan ini kalau baca dalam betul. Setelah tulisan dibaca selesai, apa yang dia minta, minta, duit minta semuanya apa yang kita sehingga kita dulu. Mulai orangnya sudah marilah baru baca. Yang saya tanyakan itu gimana cara mengatasinya supaya kita tidak kena itu tidak tertimbul. Satu. Yang kedua, yang bilang tadi itu kita tuh penting bisa melihat wajah orang alim itu dalam hal. Kita kan tidak bisa melihat wajah orang alim itu bisa terang-terang macam banyak misalnya tuh lewat monitor, hanya monitor. Oh iya. Kalau lewat HP itu ada ceramah-ceramah yang ada atau lewat TV pakai itu termasuk dalam pahala atau bagaimana? Termasuk lah. Yang pertama dari ilmu dendam. Hipnotis itu. Notis lah. Maksudnya untuk mencegahnya kah atau apa maksudnya? Mencegahnya cuma kita nggak dengar. Oh iya. Kayak apa ilmu hipnotis itu salah satunya kalau kita betul-betul ingat aja oleh Allah, insya Allah tidak akan bawa kanan. Insya Allah tidak akan bawa kanan. Itu belum pernah. Zaman dulu masih pesantren lah. Jadi kan dulu sampai WD kalau lah pasar Sabtu lah, pasar Sabtu. Ulun tuh mandap duit di sini, kantong ini nih. Jadi dulu pasar Sabtu tuh sasak, jalan. Ulun mandap duit sini, saya ada yang mencabut, cok duit ulun nih, tapi mencabut tidak awak. Jaluk tabletak, siapa dulu di belakang nih? Oh, genda kamu sini kan? Ada kalau mencabut kan? Niatnya tinggi orangnya. Kenapa julun? Karena ya, oh tahu benar mimpi nih. Julun jangan lagi lah. Menang tarik apa saya mungkinnya. Artinya kalau kita dalam keadaan ya mungkinlah ada amaliyahnya atau umpamanya, ya boleh jadi. Nah salah satu saya kira kita terhindar dari sesuatu yang ya dianggap jahat lah. Ya ada punya amaliyah, kalau bahasa orang tuh hisnun, ada binting. Salah satunya apa? Ada doa, ada bacaan dan ini ayat Quran juga. Apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Setiap timbas sembahyang subuh baca 3 kali. Pengen habis sembahyang asar baca 3 kali. Nah itu arti salah satu amaliyah yang meredam, menjadikan binting diri kita itu insya Allah terhindar daripadanya. Tapi terkadang cakap ibarat itulah dinding kita itu tergantung kawak manahan serangan, tergantung peluruknya juga. Maka peluruk itu berarti tingkatan berbalat, ada tingkatannya loh. Nah bila ya peluruk ini biar nang besi kayak begini tetap tembus ya. Nah berarti itu malih tuh harus nang harap dia bintingnya, harus ada nang biasa-biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Insyaallah kada denang kawa memudoratakannya. Hanya kada akan mudarat sesuatu apapun nang hendak mengenai kita. Nah, itu salah satu amaliyah yang meredam tuh. Namun kita sudah mahir aja, insyaallah akan mendapat. Insyaallah asal biasa. Ini kan ada yang harap kurang ibarat peluru itu mau harap berarti harus harap juga bintingnya, lebih harap lagi. Nah bila ia hendak lebih harap lagi, ia bintingnya apa? Dalam Quran itu ada
pian nah anak pian nang tahu bicaranya kayaknya tulis kena bah Google ada ya. Napa tulis laqad ja'akum rasulun min anfusikum, pernah kalian mendengar? Nah, laqad ja'akum itu kalau ada salah di dalam surah Taubah. Tapi tulis aja di Google tuh ya pintar banget ini apalagi AI. Laqad ja'akum. Sepanjangan tuh dia ditaminanya tulisannya tuh. Laqad ja'akum, tulis laqad ja'akum aja gitu. Kayaknya bisa menuntut seorang tuh. Nah baca berapa kali? Imba sembahyang subuh 7 kali, imba sembahyang asar 7 kali, atau imba sembahyang maghrib 7 kali. Kenapa? Keutamaannya insya Allah akan ada yang bisa memudaratakan oleh sesuatu yang jahat. Insya Allah ada Bapak. Bahkan seandainya kepalipitan tuh, nah kan dalam kitab itu sebutkan besi tidak akan bisa memudaratakan dirinya. Apa aja jenis besi itu? Nanti enggak. Termasuk apa? Peluru itu besi lah. Timah kalau lain besi itu timah. Nah, wallahu alam apa peluru? Hanya intinya insya Allah lu berarti takut aja. Wallahu alam apakah entah itu maliung atau kayak apa entah berkumpul barangnya. Pokoknya insya Allah diselamatkan. Nah itu surah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah itu amaliyah tuh Sakira apa menjadi binting orang kada insya Allah kada akan bisa memperbuat mengirim bahasa kita itu mengirim apa? Santit lah. Sesuatu yang lebih baik insya Allah dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, artinya memandang muhaknya orang alim punang di YouTube tuh bang ya. Ini di YouTube kalau di layar-layar lah, YouTube itu bukan gambar, bukan asli itu gambar dulu. Gambar walaupun kata muhanya lah itu. Nang bagus itu ngarannya talaki, ngarannya artinya langsung bertamu, maitihi langsung. Nah itu nah hebat. Apalagi umpamanya kita maitihi, sini maitihi pulang. Nah, walaupun tetap ada maitihinya tuh kita lah, tapi kada kaya nang ketemuan langsung. Kayak kita aja punya video callan, ini umpamanya sama lah langsung. Walaupun rupanya iya, tapi ini gambar daripada bini. Buktinya apa? Karena kalau dia baik, ada di ikumannya, tapi gambarnya ada. Aku ketemuan aja sama bininya, daripada ketemuan video call ketemuan naik, tapi gambar ada asli itu. Nah yang dimaksud tuh langsung memandang yang asli, yang paling bagus tuh. Bukan hanya digambar memandang na asli. Nah, bininya kada kawa yang kita ketemuan memandang gambarnya kada. Kenapa? Gambar itu wujud na asli. Gambar itu gambaran daripada na asli tadi. Karena kada kau ketemuan na asli, gambarnya barang melihat. Makanya kata orang-orang na ahlu sunnah wal jamaah kita menyimpan gambar-gambar orang-orang yang alim, walaupun wujud orang bid'ah aja. Itu insya Allah berkah. Kenapa? Ketika kita memandang, kita ingat kepada Allah Ta'ala. Kita ketika memandang, kita selalu napa? Selalu hati kita itu senang memandang wajah-wajah mereka. Sehingga mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada yang lain lagi. Sholat